Sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan atas segala kuasanya, patutlah kita semua bersyukur dalam segala hal yang dimiliki. Setiap makhluk, entah itu manusia, hewan, ataupun tanaman, tidak ada yang berbeda di antara mereka. Sama-sama hidup, sama-sama diciptakan olehnya. Lalu untuk apa beberapa di antaranya masih ada yang berselisih? Padahal sudah beribu tahun lamanya hidup bersama. Entah manusia tidak menyukai kehadiran hewan, misalnya, ataupun hewan juga sensitif dengan kehadiran manusia. Satunya diciptakan dengan memiliki akal, duanya tidak. Lantas siapa yang salah sebenarnya? Mengenai perihal perselisihan antara makhluk manusia dan hewan, ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa terpencil. Sebutannya adalah Desa Antair. Terletak di dekat hutan dan gulita, dipenuhi oleh makhluk yang tidak sama seperti jenis mereka. Lalu dalam mengenai kawasan, tidak jarang juga binatang datang ke pemukiman hanya untuk menengok keadaan teman yang memiliki akal. Baris ini terjadi beberapa detik sebelumnya. Sekelompok reptil, buaya, iguana, dan juga bunglon baru saja menampakkan diri mereka. Berjalan santai, padahal tidak niat untuk berbuat jahat. Hanya berniat ingin melihat-lihat lingkungan. Siapa tahu ada suatu mangsa yang dapat diterkam. Tidak, bukan manusia. Kelompok reptil ini tidak begitu doyan dengan manusia. Hampir semua member kelompok ini berasumsi bahwa jenis makanan masing-masing lebih enak. Kalian melihatnya bukan? Baru saja aku datang, mereka sudah melempar segala benda yang mereka pegang dengan wajah ketakutan. Hewan satu ini tertawa terbahak-bahak setelah berlari tidak karuan saat beberapa manusia terkejut dan mengejar mereka. Hewan dengan rahang yang sangat kuat dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa dan juga menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan gigitan paling besar. Kau tidak tahu, aku lebih panik saat manusia-manusia kecil mengejarku dengan lendir kuning di hidung mereka. Kau iguana malah meninggalkanku begitu cepat tadi. Tentu saja, siapa juga tidak gemas saat melihat hewan ini, bunglon. Hewan yang memiliki kelebihan dapat mengubah warna kulitnya saat dalam keadaan terancam karena musuh atau sesuai dengan suasana hati. Hewan ini mempunyai kelebihan dan memikat hati karena keajaibannya. Tolong bunglon, sadar diri, dirimu itu memiliki pendengaran yang buruk. Aku sudah memanggilmu untuk naik ke atas punggungku, kau malah belok ke arah kanan. Benar juga kata jenis reptil dengan khas jambu seperti ayam di bawah rahangnya, yang menambah kesan mengesankan tersendiri juga. Bunglon memang memiliki pendengaran yang buruk, tidak jarang ia mengejek bunglon sampai jengkel. Iguana sendiri bangga dengan jambu bawahnya, terlebih deretan sisik membentuk duri besar di tubuh bagian atas, yang berjejer dari leher hingga pangkal ekor. Lalu dalam beberapa detik setelahnya, 4 reptil yang hampir sejenis tetapi berbeda ukuran menoleh bersama saat hewan yang tidak memiliki tangan serta kaki yang selalu mendesis manja datang dengan tatapan mautnya memanggil. Kalian ini habis dari mana saja sih? Aku baru saja memangsa katak tak. Siapa lagi yang kau telan jelek? Apa setelah ini kau akan memangsaku juga? Seketika seekor hewan yang berwajah lucu memiliki mata bulat serta bibir yang lebar datang dengan wajah mengintimidasi. Ia juga salah satu kelompok reptil ini. Beragam sekali bukan anggotanya. Mengingat tentang sang ular, beberapa hari silam, ia selalu saja memangsa seekor katak. Padahal temannya sendiri adalah katak. Maka dari itu katak sering tidak datang untuk bermain bersama karena takut akan dimangsa temannya sendiri. Kalian habis melihat lingkungan manusia lagi? Ada yang terluka? Oh, kau datang kodomo. Sudah berapa lama kau tidak datang? Sibuk berkembang biak. Komodo mendengus tertawa. Di antara beberapa jenis reptil yang lain, komodo adalah satu-satunya yang jarang sekali bergabung untuk bermain. Ia lebih suka menyendiri di bawah pohon, sembari terdiam tidak melakukan apapun. Saat bosan saja ia datang menemui kawannya, itu pun jarang. Tidak usah tertawa, di dalam mulutmu terdapat 60 buah gigi dan bergigi tajam sekitar 2,5 cm. Itu terlihat mengerikan. Kau juga diam, nanti tersedak dengan lidah sendiri yang bahkan lebih panjang dibanding dengan ukuran tubuh. Kemarin ia mengajakku untuk memangsa lalat bersama. Kalian tahu? Aku tidak mendapat satu pun. Semua lalat ia mangsa. Itu karena lidahmu tidak lihai seperti lidahku, hanya lengket saja, tetapi tidak kandal. Sudah, diam saja. Kalian sama-sama jelek. Benar, tidak ada yang secantik diriku. Aku jadi ingat bagaimana si manusia melemparkan kita dengan sampah bau, sembari berkata bahwa kita jelek. Memang nyatanya. Terkecuali diriku. Tidak juga sih, kalian semua terlihat rupawan. Mungkin karena jarang berendam saja dan kulit kita kotor. Maka dari itu, sering-sering kalian membersihkan badan di sungai jernih dekat sana.
Perselisihan yang terjadi antar dua makhluk hidup ini yang paling sering terjadi adalah si manusia, entah yang berukuran besar ataupun kecil, yang tiba-tiba melempari mereka dengan sampah sembari berkata bahwa mereka jelek. Sebenarnya buaya sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk menerkam. Lumayan sekali jika menjadikan manusia meledek sebagai mangsa. Bisa pesta besar-besaran. Seketika suara lilihan datang. Seekor dinosaurus dengan jenis Velociraptor atau yang lebih singkat Raptor merupakan jenis dinosaurus pemangsa mirip dengan T-Rex, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Ia datang dengan melirik minta pertolongan. Raptor yang merupakan seekor dinosaurus yang memiliki pikiran cerdas serta strategi menyerang yang bagus ini terlihat terluka pada bagian kakinya. Ada seekor cicak yang menempel pada atas punggungnya. Ia juga merupakan salah satu anggota kelompok reptil ini yang memiliki hubungan bagus dengan raptor. Seketika semua temannya, buaya, bunglon, komodo, katak, ular, serta iguana, mereka mendekati raptor dengan khawatir. Terlebih, buaya sudah memasang wajah sangarnya, mengendus curiga siapa tahu ada suatu musuh mendekati mereka. Apa yang terjadi, Cicak? Tadi aku dan Raptor sedang berjalan mencari udara seperti biasa. Lalu tidak disangka ada seorang manusia yang melukai kaki Raptor secara sengaja. Untung sekali Raptor bergerak kencang. Manusia itu takut dan langsung meninggalkan kami. Tidak bisa dibiarkan. Tingkah mereka semakin lama semakin menjijikkan. Beberapa di antara mereka sepertinya diciptakan bodoh kelewat bodoh. Bagaimana mungkin? Kita tidak melakukan apapun, malah diserang seperti ini. Aku akan mengobatimu. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil beberapa teman hewan lain untuk membantu. Apa yang akan kau lakukan? Memberitahu yang lain bahwa manusia semakin meresahkan untuk hidup kita. Aku tidak apa, sungguh. Tidak apa bagaimana? Lihat dari yang keluar dari kakimu. Kita harus bertindak lebih lanjut agar manusia sadar akan tingkah bodohnya. Kurasa tidak perlu ada perselisihan di sini. Mereka melukai Raptor karena ia adalah hewan yang langka. Tentu saja. Aku juga tidak ingin ada perselisihan di sini. Ini sebuah kecelakaan. Tidak perlu berlebihan. Jika kita memancing mereka, kau ingin berapa hewan lain juga ikut terluka nanti? Kau ingin hidup kita terus seperti ini? Ingin terus ditindas tidak jelas? Padahal tidak melakukan apapun. Mereka hanya tidak bisa berbicara dengan kita. Maka dari itu mereka menangkap kita. Ya, aku tahu cara mereka buruk. Namun, kau tidak lihat. Di antara mereka juga banyak yang memelihara suatu hewan. Tandanya mereka tidak sejahat itu. Cicak, bunglon, ada apa dengan kalian? Kau tidak lihat bagaimana raptor terluka karena ulah manusia itu? Kau tidak sakit hati saat mereka melempari kita dengan... Katak menutup bibirnya cepat. Tiba-tiba botol-botol sampah bekas terbang melayang mengenai kepala mereka dengan keras. Tidak hanya botol, beberapa kaleng, sampah basah, serta benda-benda lainnya seperti batu juga ikut mengenai mereka. Siapa lagi kalau bukan ulah manusia yang tidak memiliki kerjaan lain? Raptor meraung keras dalam energinya. Kau lihat tidak? Komodo itu terlihat sangat buruk. Terlebih lagi di atas kepalanya terdapat plastik. Itu terlihat seperti mahkota yang cocok untuknya. Aku tidak mengerti mengapa di antara hewan yang lain kurasa buaya yang paling jelek. Wajahnya buruk, seram, dan juga kotor. Bunglon juga sudah melindungi dirinya sendiri dengan mengubah warna kulit seiras dengan tanah yang berwarna coklat. Katak yang merupakan seekor hewan yang tidak memiliki kekuatan apapun selain lidahnya yang lengket, berlomba cepat memanggil teman lain guna mengalihkan perhatian manusia. Lalu, iguana sudah bersiap-siap untuk melawan saat melihat buaya dan komodo sudah menatap musuh dengan tajam. Buaya dan komodo adalah hewan yang menjadi ketua mereka dalam perselisihan. Tentu saja mereka yang terkuat. Biasanya saat seperti ini, Raptor sudah mengerahkan rencana. Namun, saat ini, dirinya malah terbaring lemah di rumput-rumput panjang. Seketika buaya sudah menggeram marah. Batas kesabarannya sudah habis di sana. Sampah-sampah yang dilempari tidak menyakiti fisik mereka, namun entah mengapa ia sangat membenci itu. Terlihat seperti kelompoknya sangat direndahkan. Lalu buaya maju melangkahkan kaki sedikit cepat. Ia sudah tidak mempedulikan lagi teriakan bunglon serta cicak yang melarangnya untuk maju. Ia sudah tuli, ia sudah buta. Hatinya sudah sangat sakit. Tolong hentikan dia. Tidak ada yang bisa menahan buaya. Bahkan komodo hanya terdiam menjaga raptor, menandakan bahwa ia setuju akan keputusan temannya. Sementara di sisi lain, manusia di hadapan buaya sudah tidak bisa bergerak. Satu di antara lainnya sudah kabur hanya terdiam seperti pasrah akan takdir. Tak butuh waktu lama, tak perlu membuang waktu lama juga untuk menghabisi makhluk yang memiliki otak tetapi kosong akal ini. Buaya sudah tidak waras lagi. Ia segera menggigit kaki manusia berukuran dewasa tersebut dengan kasar. Hanya sekali gigitan, tidak merekam habis. Ia masih mengingat bahwa temannya di belakang sana menyaksikan aksinya. Lalu, setelah ia mendorong manusia tersebut sampai tersungkur kasar di sana, buaya segera melangkahkan kaki menuju temannya lagi. Ayo pulang. Jangan mendekati area ini dahulu sebelum aku memerintahkan.
Ular yang baru sampai bersama beberapa teman sejenis yang lain terdiam bingung. Pada akhirnya, setelah raptor diobati sedikit lukanya dengan air serta daun, mereka bersama melangkahkan kaki menuju tempat tinggal masing-masing. Tentu saja bukan di rumah seperti makhluk manusia. Ada yang tinggal di gua, di bawah pohon, di rumput, serta di dalam pohon. Tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun, terlebih Bunga dan Cicak yang masih mempertahankan pendapat berbedanya. Buaya, kau tak apa? Aku tidak apa. Kalian? Maaf, aku tidak bisa berbuat apapun. Aku malah meninggalkan kalian untuk memanggil kata lain, tetapi tidak ada yang berani datang. Lalu setelah itu, mereka membersihkan diri di sungai yang bisa disebut dengan Sungai Lai. Sedikit berlama di sana, karena berendam di air sungai ini terasa sangat segar, jadi tidak ingin cepat-cepat selesai. Hei Komodo, di atas kepalamu masih ada plastik. Ingin kuambilkan? Biar aku saja. Lihatlah si Komodo, memiliki tangan yang pendek saja berlaga bisa mengambil plastik di atas kepalanya, terlebih menolak bantuan dari si iguana. Pada akhirnya, dirinya hanya terdiam, tidak bisa meminta tolong iguana lagi, terlanjur malu. Satu tangan yang tidak tampak seperti tangan hewan, seketika menyapu plastik yang berada di atas kepala Komodo. Dengan cepat, kelompok reptil ini melangkahkan kaki mendekat, menyiapkan diri, takut manusia yang memiliki rambut panjang ini juga menyerang. Gadis dengan helai rambut panjang ini terkejut dengan mereka yang mendadak melangkahkan kaki sembari menatap tajam seolah ingin memakan dirinya. Jadi, setelah itu, ia menghela napas, berusaha menenangkan diri. Tolong, aku harap kalian mengerti apa yang kukatakan. Aku tidak jahat, oke? Aku menyukai hewan, aku sama sekali... sial. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh sekarang? Berbicara dengan binatang. Ia mengusap wajahnya kasar, menggigit bibir, meremas bajunya sendiri. Kalian mengerti? Aku tidak menyakiti kalian. Aku justru ingin meminta maaf karena ulah warga bodoh tadi. Gadis ini berbicara sembari memperagakan setiap kalimatnya. Berusaha semaksimal mungkin, berdoa kepada Tuhan agar dirinya tiba-tiba diberikan sebuah kekuatan untuk dapat berbicara dengan hewan. Namun, nihil. Ia menghela napasnya. Jika tidak berhasil, maka dirinya akan mati. Tuhan, bagaimana ini? Dengar-dengar ya kawanku, aku tidak menyakiti kalian. Seperti ada manusia bodoh, tapi baik. Tubuhnya kurus kering, seperti tidak ada daging. Lebih baik kita diamkan saja dia. Berani sekali ia mendekati kita. Apakah kita ini terlihat menggemaskan di matanya? Sepertinya ia baik. Dilihat dari raut wajahnya, tidak juga sih. Tidak ada seorang gadis yang berani melawan reptil seperti kita. Terlebih buaya dan komodo. Ia pasti tidak memiliki niat yang buruk. Lalu setelah itu, mereka kembali fokus membersihkan diri. Sedikit dibuat heran dengan gadis tadi. Ia malah membantu iguana membersihkan diri, sembari mengakunya. Sebenarnya gadis itu kenapa? Tidak tahu. Awaskan dia. Siapa tahu memiliki rencana jahat. Saat matahari mulai menenggelamkan diri, gadis itu buru-buru membereskan barangnya. Saat ada seseorang manusia memanggilnya, gadis itu terlihat sedikit terkejut, langsung beralih menuju manusia itu. Ia sudah banyak bermain bersama iguana, bunglon, serta katak. Seperti tidak ada dosa, seperti buta mata. Padahal ada komodo dan juga buaya yang di dekat. Aku akan kembali ya, tolong berkumpul di sungai ini lagi. Aku harap aku bisa berkomunikasi dengan kalian. Aku akan merawat kalian, sungguh. Kalau kalian mengetahui bahasaku, kalau kalian mengerti apa yang aku katakan, tolong ingat, aku akan merawat kalian. Aku menyukai gadis itu. Ia cantik. Aku juga. Buaya dan komodo tidak mempedulikan. Sedikit heran juga, mengapa hanya katak, iguana dan juga bunga diajak main bersama. Sementara Cicak yang tidak ikut berenang hanya memutari bebatuan besar, terdiam menunggu. Apa kita tidak pulang juga? Raptor dibuat sendiri. Ayo kita pulang. Mereka melakukan kaki bersama menuju ciptaan jeda. Detik, menit, dan jam berlalu dengan cepat. Bagaikan tidak ada waktu jeda untuk mengatakan bahwa kita lelah. Namun, hidup yang melelahkan. Mentari sudah kembali datang, setelah bulan selesai bekerja di malam yang dingin. Matahari kembali menyambut hari dengan hangat, dan juga cerah seperti biasa. Namun, matahari yang cerah tidak selalu membuat hari ikut cerah juga. Nyatanya, tidak ada hari yang berlalu dengan bahagia-bahagia saja. Pasti dalam 24 jam waktu mengalir, di antara setelah itu juga, perasaan hati kita berganti. Segala hal yang ada di dunia ini bersifat fana, tidak kekal. Tidak selamanya seseorang selalu baik. Tidak selamanya seekor kupu-kupu akan cantik. Tidak selamanya. Sudah dikatakan segala hal yang ada di dunia ini bersifat fana. Tidak perlu menentang. Hal yang kekal hanyalah Sang Pencipta. Buaya serta yang lain sudah memiliki rencana untuk berkumpul di gua tempat tinggal raptor, guna menemani dan melihat keadaan. Namun, tidak disangka,
Gadis berambut panjang kemarin sudah hadir, bersama iguana yang sudah setia menemani di atas pangkuannya. Benar, kau warga desa sampai sekejam ini? Bagaimana mungkin? Kasihan sekali dirimu, dinosaurus. Bisakah kalian memberitahu ke gadis ini? Dia bernama Raptor, bukan dinosaurus. Kutuk aku terlebih dahulu menjadi manusia. Kalian datang? Serius? Persahabatan kalian indah sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada sebuah kelompok reptil bersatu seperti ini, terlebih berbeda jenis. Padahal ada beberapa yang makanannya adalah temannya sendiri. Bagaimana bisa persahabatan ini tetap berjalan? Oh, aku tidak bisa membayangkan bagaimana salah satu di antara kalian tidak bisa menahan diri karena lapar, lalu memakan temannya sendiri. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana terlihat bodohnya diriku berbicara dengan hewan. Sepertinya memang benar. Lihat, gadis yang baru saja bertemu kita langsung mengatakan ada yang akan memakan teman sendiri. Kau yakin bisa menahan diri, ular? Aku tidak tahu. Namun dilihat dari badanmu, aku malah jadi tidak berselera memangsamu. Aku lapar, ingin memakan lalat. Tidak, jangan. Nanti kau tidak akan memakan satupun lalat jika Bunglon ikut. Aku pergi dulu ya. Aku ingin pergi bersama adikku. Padahal akan seru jika adikku dapat bermain bersama kalian juga. Namun, aku takut kalian akan membahayakan adikku. Tolong jaga diri baik-baik. Jangan terluka ya. Gadis itu pergi, sementara kelompok reptil ini hanya terdiam, melihat Raptor yang sudah membuka mata, namun masih lemah di sana. Kau baik-baik saja, Raptor. Sepertinya. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Manusia pasti sedang dendam, karena salah satu di antaranya terluka. Kita hanya berdiam diri menghindari mereka. Lalu seketika seekor tupai datang memanggil iguana, memecahkan atensi. Ada apa, Tupai? Tolong netralkan nafasmu terlebih dahulu. Semuanya menaruh atensi bulat-bulat pada tupai dengan wajah bingung. Lalu, tupai menghela napasnya. Kalian dengan baik-baik. Sekitar 10 iguana lebih ditangkap oleh manusia. Aku dan tupai yang lain melihat kejadiannya. Mereka dijebak dengan perangkap, lalu dibawa di dalam kotak. Apa yang kau maksud? Seperti yang kalian tahu, hewan iguana dipercaya dapat menyembuhkan suatu penyakit. Aku sering mendengarnya dari manusia yang lewat di hutan ini. Maksudku, 10 ekor lebih. Apakah manusia itu gila? Kita harus memikirkan suatu rencana agar semua masalah ini selesai. Tidak hanya itu, beberapa hewan lain seperti monyet, kera, dan gajah, mereka ditarik paksa menuju truk hewan yang akan dikirim ke kebun binatang. Bukankah kebun binatang tempat yang bagus? Maksudnya, secara paksa itu bagus ya? Kebun binatang tempat yang menjaga hewannya, ular. Itu bukan kabar buruk. Namun, tidak jarang juga mereka tidak memberikan makan hewannya saat tidak ada pengunjung yang datang. Namun masalahnya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita tidak bisa membicarakan semuanya dengan baik. Hah? Siapa yang mengatakan bahwa kita dapat membicarakannya dengan baik-baik? Maksudmu, buaya? Tolong berpikir jernih. Masalah akan lebih cepat selesai jika dibicarakan dengan... Bisa berkomunikasi dengan mereka? Tanya sekali lagi, kau bisa berkomunikasi dengan mereka? Ada apa dengan kalian? Kalian tidak melihat bagaimana kejinya manusia saat ini? Yang kutanyakan, jika kita bertengkar, jika kita memanggil semua hewan di hutan ini untuk perang dengan manusia, bukankah itu akan menyebabkan banyaknya korban berjatuhan? Siapa yang peduli? Tidak akan ada yang menjadi korban. Hanya manusia saja. Ku yakin kita bisa melakukannya. Tidak akan ada jawaban jika sedang emosi. Tenangkan diri kalian dahulu. Semuanya terdiam. Tupai merenung, tidak bisa membayangkan peperangan yang akan terjadi. Beberapa menit setelah kedelapan reptil serta tupai berdiam diri, berusaha mencari jalan keluar agar semua masalah dapat selesai dan terkendali. Lalu seketika, tupai pergi dengan begitu saja. Aku tidak menyetujui ini. Apa? Aku tidak akan menyetujui dan tidak akan ikut. Jika kalian ingin bertengkar dengan manusia, tidak akan ada yang selesai. Jika mereka mati, apakah itu akan selesai? Aku setuju dengan Bunglon. Yang ada, hewan seperti kita akan ditangkap oleh petugas dan diletakkan asal tanpa diberi makan. Kalian ingin kita dipandang sebagai hewan yang memiliki sifat buruk? Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya juga jika manusia memandang kita sebagai hewan yang memiliki sifat yang buruk. Manusia yang membuat kita menjadi seperti ini. Kita tidak akan melakukan ini jika manusia bodoh itu tidak berwajib. Entah mengapa, aku rasa kita tidak akan dapat mengakhiri perselisihan ini jika berperang. Aku juga tidak menyetujui ini. Aku lemah. Aku tidak bisa membantu kalian. Kita bisa melakukannya jika bersama. Kalian meragukan persahabatan kita? Bukan begitu.
Hanya saja tidak baik melakukan perselisihan seperti ini. Benar kata Cica. Jika ada yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalasnya dengan menyakiti juga. Aku tahu kalian tidak menyetujuinya karena kalian diperlakukan baik oleh manusia. Bunglon, kau disayang manusia berbadan kecil. Cicak, kau juga sering tinggal di rumah manusia. Katak, kau juga sering main kejar-kejaran dengan manusia. Lalu Iguana, kau baru saja bertemu gadis berambut panjang kemarin. Lalu kau berubah pikiran? Keempat hewan yang berbeda pendapat itu hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Namun, sudah yakin akan keputusan. Iguana, banyak hewan sejenis denganmu yang diculik. Kau malah... Aku juga marah, aku juga ingin membela. Namun, aku tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Aku takut mati, aku tidak ingin mati. Hanya kalian, buaya, komodo, raptor, dan juga ular yang memiliki kekuatan besar untuk melawan manusia. Kita tidak. Itu berarti kalian tidak memahami kami yang tidak memiliki kekuatan. Kami juga tidak sekuat manusia. Setidaknya kami membela diri, bukan malah merendahkan diri untuk terus dibantai habis oleh manusia. Kami tidak merendahkan diri. Diam, kalian terlihat bodoh. Kalian ingin berdiam diri, menunggu populasi hewan di hutan ini berkurang dan jadi punah. Kalian yang seperti itu. Kalian, cicak, iguana, katak, dan bunglon. Jika memang berbeda pendapat, tolong segera menjauh. Kita hanya berbagi pendapat. Kenapa kalian marah? Siapa yang tidak marah sebagai sesama hewan? Sebagai makhluk yang sama hidup di dalam hutan ini, terancam nyawanya kalian. Hanya kalian seperti ini. Ada cara lain, tidak sebenarnya secara fisik. Apalagi, kau bisa berkomunikasi dengan manusia. Jika aku bisa melakukannya, akan kulakukan. Namun aku tidak bisa. Kita harus melaksanakannya. Jika tidak, seperti ini, mereka akan terus melonjak sampai populasi hewan terancam punah. Apa? Raptor? Raptor, kau temanku bukan? Berbeda pendapat tidak membuat hubungan pertemanan kita pecah kok. Kita harus segera memberitahu teman yang lain agar semua terkendali. Aku akan mengatakannya pada dua temanku. Baiklah, aku juga akan memberitahu raptor yang lain. Seperti biasa, perintah raptor selalu dilaksanakan. Rencana yang ia miliki selalu berjalan bagus. Raptor adalah hewan yang diberikan percaya besar oleh hewan sekitar untuk sebuah rencana. Peperangan seperti ini tidak baru saja terjadi kali ini. Sudah sekitar beberapa kali terjadi. Hanya saja kali ini, manusia sudah benar-benar lewat batas kejam. Hewan-hewan yang tinggal di lingkungan hutan harus segera bertindak. Lalu setelah beberapa hewan berdatangan di dalam gua besar, buaya dan komodo memimpin di depan, meminta atensi pada beberapa hewan yang memasang wajah khawatir serta meraung tidak jelas. Harap perhatian. Tujuan kita mengumpulkan jenis hewan komodo, buaya, ular, serta raptor di sini adalah untuk memberitahu bahwa kita akan membela diri. Menjaga kelompok manusia sama keji dengan apa yang dilakukan. Harap menjaga diri. Bertarung dengan mengingat bahwa banyak hewan di hutan yang kita tinggal ini sedang sengsara. Diculik, dipaksa untuk tinggal di kebun binatang, memburu, serta terkadang melemparkan sampah. Manusia sudah kelewat batas. Jika bukan kita yang bertindak, siapa lagi? Benar. Untuk apa mereka melakukan hal keji itu? Padahal kita sama sekali tidak mengganggu. Kenapa menempatkan diri untuk tinggal di dekat hutan yang banyak hewan seperti kita? Kalau mereka mengejinya. Jadi, di sini kami menyatakan bahwa kita sebagai hewan harus melawan. Beberapa jenis hewan lainnya berbisik, seperti beradu pikiran. Lalu setelah itu, semua hewan yang berkumpul telah menyetujui adanya perlawanan terhadap manusia, demi keselamatan nyawa, demi keberlangsungan hidup. Sementara di sisi lain, hewan yang berbeda pendapat seperti cicak, bunglon, dan juga katak bersiap untuk ke pemukiman desa, berusaha memberitahu bahwa nanti akan ada hewan yang akan menyerang. Sebenarnya, mereka sendiri juga bingung bagaimana cara memberitahunya. Namun, katak seketika memiliki ide dengan memberikan tanda berupa kebisingan. Seperti cicak yang terus bersuara, sekumpulan katak yang terus melompat, beberapa bunglon yang menjadi satu mendekati manusia, serta iguana yang berusaha memberitahu manusia. Lalu pada akhirnya, seorang gadis yang pernah membantu mereka kemarin datang mendekati iguana. Ada apa ini? Mengapa kalian datang ramai-ramai? Apakah akan ada bencana? Tolong, siapapun itu, bantu aku berkata pada gadis ini bagaimana caranya. Para warga desa terlihat bingung, berprasangka akan ada bencana nantinya. Tetapi tidak ada satupun yang tahu bahwa hewan lain sudah bersiap untuk melawan di sana. Lalu sekonyong-konyong, suara teriakan membuat atensi para warga terpecah. Semuanya menoleh pada asal suara. Kedua netra masing-masing warga sudah membuat terkejut. Teriakan terdengar sangat ricuh, keadaan sudah sangat kacau. Begitu terkejutnya mereka melihat satu warga desa yang dicabik sampai berlumuh darah oleh satu buaya.
Beberapa warga sudah mengambil senjata, memanah asal. Karena beberapa detik setelahnya, ada banyak reptil yang datang secara bersamaan. Kawanan ular, komodo, buaya, serta raptor. Berlari dengan sangat cepat memangsa. Kericuhan masih terjadi. Semakin banyak darah yang bercucuran bagai genangan air, maupun darah manusia ataupun darah reptil yang menyerang. Keduanya sama-sama terluka. Beberapa reptil lain sudah terbaring lemah dengan busur panah yang menancap badannya. Beberapa manusia juga sudah terbaring lemah dengan gigitan-gigitan reptil yang sangat mengerikan. Tidak ada reptil yang menahan sampai habis. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka hanya menyerang, membuat manusia terluka. Entah ada yang kehilangan nyawa atau tidak. Raptor melihat beberapa kawanan reptil sudah terbaring lemah. Ia takut bahwa rencananya akan gagal, karena jumlah yang melawan seimbang dengan yang sudah terbaring. Iguana, katak, cicak, serta bunglon sudah mengamankan diri di dalam rumah penduduk. Mereka risau, mereka takut, mereka bingung, ingin membantu, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka tidak memiliki kekuatan, terlebih mereka memiliki badan yang kecil, terkecuali iguana yang berukuran sedang. Buaya, raptor, komodo, ular yang lain, tolong hentikan. Tidak ada yang menjawab. Semua menjatuhi lawan bak tiada beban. Dendam sudah terlalu penuh. Rasa kasihan sudah tiada lagi dalam darah. Setiap cakaran, setiap gigitan, setiap luka yang para reptil buat menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi mereka. Ada beberapa hewan lain seperti rusa, kancil, dan burung elang yang mencoba menghentikan para reptil. Karena banyak sekali yang gugur, banyak sekali yang terluka, semuanya khawatir. Namun manusia masih tidak diam. Mereka masih melawan dengan kuat dengan masing-masing senjatanya. Badanku terluka, tapi dendamku sudah baik-baik saja. Tolong berhati-hati semua, jangan lemah. Lalu sesaat, setelah beberapa menit berlalu dengan cukup lama, seketika ada banyak manusia yang memakai seragam seiras, berwarna coklat, memakai baju menutupi badan dengan keseluruhan. Bahkan wajahnya pun tidak terlihat karena memakai perlengkapan itu. Ada apa ini? Raptor, buaya, tolong katakan sesuatu. Seketika sisa reptil yang menyerang, juga dengan hewan yang tadi berusaha menghentikan, merasa sangat pusing. Ada kepulan asap berwarna putih terlihat dengan sangat jelas. Semua manusia melawan dengan cepat beralih menuju rumah. Petugas satwa menembakkan gas beracun yang membuat para hewan pingsan di sana. Buaya berteriak saat petugas satwa segera bertindak untuk melakukan tujuan awal mereka, yaitu membawa raptor dan komodo ke kandang besar. Dalam keadaan tidak sadar diri, 5 ekor raptor serta 3 ekor komodo sudah berada di dalam kandang besi besar. Komodo dan dinosaurus dengan jenis raptor adalah jenis hewan langka. Mereka adalah hewan yang tersesat dari tempat perlindungan hewan langka. Buaya yang masih melihat samar-samar hanya terdiam. Dirinya terbaring lemah, samping kanan kirinya sudah ada teman-temannya yang ikut berbaring tidak sadarkan diri di sana. Sebenarnya, ia tidak tahu harus menyesal atau apa. Dirinya sudah cukup puas dengan apa yang ia lakukan, namun bukan ini akhir yang dibayangkan. Pada akhirnya, membalas dendam memang bukanlah hal yang paling bagus untuk dilakukan. Kehidupan di desa Altair sudah tidak ada. Para warga desa yang tinggal di sana dengan suruhan pemerintah untuk pindah dari sana. Karena berbahaya, banyak hewan buas di dekatnya. Terlebih hewan-hewan di dalam hutan juga terganggu. Maka dari itu, setelah perselisihan yang menumpahkan banyak darah yang berceceran, setelah setiap dendam yang berada di dalam hati sudah tersampaikan, kehidupan hewan di dalam hutan sudah baik-baik saja. Namun, banyak yang berubah di dalamnya. Hubungan persahabatan reptil yang selama ini diciptakan sudah tidak ada. Dimulai dari si cicak, ia tidak kembali ke hutan. Ia memilih untuk tinggal selalu di rumah-rumah manusia. Lalu iguana, katak, bunglon, dan ular yang tetap di dalam hutan, namun berpencar berbeda kawasan. Si buaya, ia memilih untuk menetap selalu di rawa-rawa. Mereka tidak pernah bertemu kembali sehabis pertemuan terakhir. Terima kasih telah menjadi temanku. Namun, setelah semua kejadian yang terjadi, aku ingin mengubah hidupku. Aku ingin memulai hidup baruku. Apa yang kau maksud? Pertemanan kita tidak akan berakhir hanya karena Memulai hidup baru. Kalian juga harus kembali seperti awal kalian lahir. Bermain di habitat sendiri. Setiap hari juga kita seperti itu. Namun, apakah kau sama sekali tidak ingin bertemu kami lagi? kehidupan di hutan sudah normal. Tidak ada lagi gangguan. Kenapa sekarang pertemanan kita yang terancam? Aku sebenarnya ingin minta maaf.
karena aku tidak bisa membantu kalian dalam perselisihan kemarin. Aku ingin bertemu dengan Raptor dan Komodo. Benar, pasti mereka hidup bahagia di tempat barunya. Apa kita bisa bertemu mereka lagi ya? Kenapa kita tidak melakukannya saja untuk menjawab pertanyaannya? Keenam reptil tersebut menular cepat pada buaya, terlihat memasang wajah bingungnya. Tidak disangka, kelompok reptil ini memang menyukai tantangan sekali. Jadi, sehabis mereka terdiam sesaat, berusaha memikirkan apa yang dikatakan sang buaya, pada akhirnya mereka kembali melanjutkan kisahnya. Kisahnya untuk bertemu kembali dengan sahabat tersayang, Komodo dan Raptor. Nyatanya, pertemuan tadi bukanlah akhir yang sesungguhnya. Itu hanya pertemuan terakhir dari kisah mereka yang melawan manusia. Lalu untuk selanjutnya, untuk sebuah awan yang baru, mereka melangkahkan kaki bersama, menuju hidup yang baru lagi, yang jauh lebih baik lagi untuk mencari teman lama, meskipun tidak tahu pasti di mana. Kelompok reptil ini sudah berjanji pada dirinya masing-masing untuk tidak berurusan kembali dengan manusia. Karena menurut mereka, manusia adalah makhluk yang paling tidak bisa ditebak oleh pikirannya. Manusia hanya menginginkan lebih, dan lebih. Manusia hanya menjunjung tinggi keegoisan serta ketamakan bak iblis yang merampas semua kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka tidak pernah puas akan apa yang telah didapatkan. Tidak ada yang bisa menggantikan semua sifat tersebut, kecuali manusia itu sendiri. Terlebih, populasi manusia di dunia ini tidak 1-2 saja. Ada bermiliaran manusia di dunia ini. Jika manusia sudah mengubah sifat mereka, belum tentu manusia lain juga ikut berubah. Kamu hanya menjadi sampah dunia jika menjunjung tinggi keegoisan.